SPPG-nya, saya belum ada NIB gitu ya. Saya sudah ada. Nah, nanti pengen tahu nih gimana sih cara membuat NIB ya. Barangkali Bapak dan Ibu di sini punya usaha ya, misalnya punya usaha tapi belum ada legalitasnya. Sekarang yang dibutuhkan adalah NIB. Nah, sini nanti akan diajarkan ya oleh Mbak Erni terkait dengan pembuatan NIB dan si halal Bapak dan Ibu. Nah, nanti langsung dibuka nih, diperlihatkan si halal. Nah, kenapa kok ini jadi persyaratan, ini jadi persyaratan ya Bapak dan Ibu. Baik, Mbak Erni di sini adalah instruktur halal institut Bapak dan Ibu, kemudian auditor juga, auditor halal, ya, asesor juga ya Mbak Erni ya, Iya, asesor juga ya. Nah, asesor juga nih Bapak dan Ibu. Jadi barangkali nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti yang reguler ya untuk uji kompetensi. Nah, mungkin bisa ketemu Mbak Erni nih, kalau yang lokasinya dekat sama Mbak Erni. Baik, Bapak dan Ibu boleh absen terlebih dahulu. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu sebentar saya cek ya namanya biar Bapak dan Ibu tidak salah klik nih ya. Kita di materi yang terakhir di hari ini yaitu aplikasi sistem informasi satu dan aplikasi sistem informasi 2, Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan pembuatan NIB dan pendaftaran melalui si halal. Ya, silakan absensi. Bapak dan Ibu yang sudah di ruang Zoom, silakan absensi, absensi terlebih dahulu agar tidak terlewat. Mungkin yang di grup kecil, Bapak dan Ibu boleh diinformasikan kepada teman-temannya nih bahwa kita materinya sudah akan dimulai ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tolong menggunakan laptop ya karena nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Erni adalah dengan laptop ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu kesulitan nih karena kita harus buka linknya nih Bapak dan Ibu. Baik, kepada Mbak Erni dipersilakan. baik. Terima kasih Mbak I atas waktunya dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. istirahat 1 jam ya, dan ini hari Minggu, Bapak Ibu masih semangat ya mengikuti pelatihan. Mungkin besok masih libur ya, jadi ini belum ada aktivitas ya untuk SPPG-nya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus dalam mengikuti pelatihan. Biasanya sih kalau pas pelatihan ada aktivitas itu ada yang alasan mau lihat resep, mau ke dapur dulu gitu, jadinya nggak bisa fokus. Kalau Bapak Ibu hari ini pas di hari libur, jadi bisa fokus untuk mengikuti pelatihan. Oke, Bapak Ibu sudah diingatkan tadi ya untuk absen dulu terlebih dahulu untuk materi yang ini yaitu pembuatan NIB ya. Di sini sudah kok masih banyak yang kosong ya? Apa belum join atau masih ada yang di luar WIB di sini? Karena jamnya mungkin berbeda ya. Ada Bu. Ada, saya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, di sana udah jam berapa, Pak? Sekarang sudah jam 2:03. Oh, sebentar lagi malah mau asar ya, Pak ya? Iya, makanya Iya. kayak kemarin materi pas praktek pengisian itu masuknya maghrib. Oh, Habis sholat gitu. udah. Oh iya, lebih dulu ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, tetap semangat ya, Pak ya. Oke, baik, Siap, Bapak Ibu. semangat. Sebentar. Saya share dulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat ya untuk materinya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu cara pembuatan NIB atau nomor induk berusaha ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita dikasih materi ini? Sebenarnya ini lebih materi ke bonus, tetapi ini materi yang harus dipahamkan sama Bapak Ibu. Karena NIB itu adalah salah satu syarat untuk mengajukan ke sertifikat halal Bapak Ibu. Tanpa adanya NIB, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Tetapi untuk SPPG biasanya sudah mendapatkan dari yayasan ya, yayasan yang sudah punya NIB untuk didaftarkan ke
sertifikat halal, kepengurusan sertifikat halal ataupun didaftarkan ke si halal. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu NIB tersebut bisa dipakai di dapur-dapur yang lain. Biasanya yayasan itu membawai banyak dapur ya, tidak hanya dapur satu dapur atau dapur Bapak Ibu aja. Jadi mungkin sebelumnya NIB itu udah dipakai sama dapur yang lain, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengakses nih untuk nomor NIB-nya karena nanti dari sistem si halal itu hanya bisa satu nomor NIB, satu akun si halal. Jadi apabila nomornya sudah terdaftar di si halal, otomatis tidak bisa melanjutkan kalau kita tidak tahu akun yang dibikinnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ataupun membuatkan NIB untuk mitranya. Jadi mitra sebagai tangan kedua dari yayasan ya, atau yang punya bangunan ataupun yang danai, jadi itu bisa dijadikan untuk pembuatan NIB dari mitra supaya SPPG-nya mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Oke, mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG ya Bapak Ibu? Karena legalitas usaha adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi satuan pemenuhan pelayanan gizi ataupun SPPG. Tanpa legalitas yang jelas, maka usaha Bapak Ibu akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Salah satunya itu tadi, tanpa adanya NIB, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Kemudian kewajiban sertifikat halal kini semakin krusial ya, sesuai dengan mandat dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi diwajibkan, apalagi di tahun ini eh, Oktober nanti 2026, semua makanan, minuman, jasa distribusi, kosmetik, barang gunaan itu sudah wajib mendapatkan ataupun sudah wajib mempunyai sertifikat halal. Seperti itu ya, terutama memang makanan minuman, sehingga SPPG kenapa wajib bersertifikat halal karena makanan minumannya sudah diedarkan ataupun didistribusikan ke sekolahan-sekolahan seperti itu. NIB memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, jadi menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Pemahaman dari NIB, apa itu NIB? NIB itu sendiri singkatan dari nomor induk berusaha, tetapi untuk pengertiannya yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission atau OSS. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Jadi NIB itu merupakan identitas ya. Kalau pelaku usaha punya usaha itu harus wajib mempunyai NIB seperti itu. Kemudian fungsi dari komprehensif NIB yaitu tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP atau angka pengenal importer API serta akses kepabean, mempermudah berbagai urusan birokrasi dari Bapak Ibu ya. Syarat penting untuk pembuatan NIB sendiri yaitu yang pertama disiapkan untuk NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi misal Bapak Ibu tadi kalau dari yayasan biasanya memang sudah dari notaris ya, sudah ada NIB-nya. Misal itu dari mitra, Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu untuk NIK dari mitra. NIK-nya berapa, itu yang aktif dan belum pernah terdaftar dalam NIB. Jadi NIK-nya masih belum mempunyai NIB ya. Kemudian pastikan KTP yang aktif dan datanya terdaftar di Dukcapil. Kadang di KTP itu tidak sesuai dengan Dukcapil sehingga nanti identitas di OSS juga tidak terbaca ataupun nomor KTP tidak sesuai seperti itu ataupun data KTP tidak sesuai, tanggal lahir tidak sesuai seperti itu. Jadi dipastikan itu benar-benar sinkron dengan Dukcapilnya ya. Kemudian NPWP. NPWP ini nomor pokok wajib pajak. Jika sudah memiliki, tinggal siapkan aja nomornya. Tetapi jika belum, dalam sistem OSS akan memfasilitasi pembuatannya secara otomatis. Selanjutnya yaitu sediakan email aktif dan nomor HP aktif karena dalam semua notifikasi informasi penting dari OSS nanti akan dikirim ke email Bapak Ibu atau ke nomor HP. Jadi harus aktif dan mudah diakses ya. Setelah itu siapkan juga data usaha lengkap, misalkan alamat usaha, kemudian
KBLI-nya atau kode baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai. Misal SPPG ini jadi disesuaikan dengan SPPG usahanya apa seperti itu ya. Kemudian perkiraan modal usahanya berapa dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan di SPPG Bapak Ibu. Langkah-langkah yang praktis ya dalam membuat NIB sendiri yaitu yang pertama diakses dulu untuk OSS-nya di website biasanya oss.go.id. Nah, setelah kita buka, kemudian kita registrasi akun. Kita registrasi akun. Setelah itu kita login, login dari registrasi tersebut, kemudian isi data usaha dan pilih KBLI atau validasi. Setelah itu udah terisi semua, maka Bapak Ibu bisa menerbitkan nomor NIB. Nah, sebelumnya disiapkan dulu ya Bapak Ibu untuk KTP. Mungkin ini nanti KTP bisa disiapkan dulu KTP, difoto, kemudian di format PDF. Sehingga nanti kan kadang ada membutuhkan KTP dalam bentuk format PDF ya. Kemudian foto rumah tampak depan atau mungkin lebih ke lokasi usaha ya. Lokasi usaha bisa. Kemudian screenshot dari peta lokasi, lokasi usaha tersebut nanti di dalam sistem OSS ada, kita tinggal screenshot aja, kemudian kita jadikan PDF. Setelah itu ada email aktif dan nomor HP aktif. Nah, di sini untuk webnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buka dulu webnya, login oss.go.id, maka akan muncul seperti ini. Untuk verifikasi data, Bapak Ibu bisa pilih untuk pelaku usaha yaitu perorangan karena kan tadi untuk mengantisipasi apabila NIB yayasan sudah kepakai makanya Bapak Ibu membuat NIB dengan KTP mitra jenis usahanya yaitu perorangan. Kemudian masukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Nah, ini sudah terisi semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian masukkan juga email aktif. Setelah oke, kita klik yang verifikasi. Setelah kita klik verifikasi, maka akan muncul verifikasi di email Bapak Ibu yang tadi didaftarkan. Jadi ada 6 digit, itu nanti akan dimasukkan ke dalam kode verifikasi di OSS tersebut. Setelah sudah sesuai untuk kodenya, sesuai dengan di email, maka akan lanjut pembuatan kata sandi. Jadi verifikasi data tersebut sudah oke, kita lanjut ke kata sandi. Di sini kata sandi Bapak Ibu tidak usah susah-susah ya. Mungkin cukup sesuaikan dengan itu, yaitu minimal 8 karakter, kemudian menggunakan huruf, setelah itu menggunakan angka, dan menggunakan karakter spesial. Jadi ada 8 karakter itu minimal yaitu ya. Jadi kalau kurang dari itu nggak bisa. Kemudian ada menggunakan huruf, kemudian menggunakan angka dan menggunakan karakter spesial. Itu sudah cukup untuk membuat kata sandinya ya Bapak Ibu ya. Setelah kita sudah selesai buat kata sandi, maka kita klik lanjut. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini karena tadi sudah sesuai ya NIB-nya NIK-nya ya, NIK-nya sudah ditulis dan masih bisa terdaftar. Kalau biasanya NIK sudah terdaftar itu maka akan muncul NIK sudah terdaftar seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau belum, makanya bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini ada kelengkapan lengkapi profil dengan informasi yang benar sesuai dengan KTP yang terdaftar di Dukcapil. Seperti itu. Kemudian nomor KTP udah sesuai kita masukkan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan nomor ponsel, kemudian kita ketik juga nama pelaku usaha atau nama mitranya. Nah, setelah itu kita lanjut ngisi ke kolom selanjutnya yaitu ada tanggal lahir, kemudian ada alamat dari KTP pelaku usaha tersebut. Nah, ini masih sesuai dengan data di KTP ya Bapak Ibu ya. Jadi belum masuk ke alamat di usahanya. Ini disesuaikan dengan KTP tanpa menyertakan RT, ARW ataupun kode BOS. Jadi cukup dusunnya aja ditulis dusun atau jalan atau nomor rumah seperti itu ya. Karena di bawahnya sudah ada nih provinsi mana, dan tinggal pilih
Kemudian ada juga kabupatennya mana, kecamatan mana, dan desa atau kelurahannya di mana. Itu udah lengkap ya di sini. Jadi di sini hanya nama dusun atau jalan saja. Kemudian kita checklist karena saya setuju dengan syarat dan ketentuan, dan setelah di checklist kita klik daftar. Nah, akhirnya kalau sudah diklik daftar, maka pendaftaran akun akan berhasil. Sudah berhasil ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mempunyai akun, tetapi belum selesai untuk mendapatkan nomor induk berusahanya. Setelah masuk, kita langsung ke klik masuk aja. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Jadi ini kita tinggal mengisi untuk kelola usaha dulu. Jadi kita klik dulu perizinan berusaha ini di atas ini warna merah ya. Di sini ada perizinan berusaha. Nah, kita isi untuk provinsinya, kemudian kita klik untuk Surabayanya. Setelah itu kita klik tambahkan lokasi. Nah, di sini akan muncul layar seperti ini. Kita klik lagi untuk tambahkan posisi lokasi, maka akan muncul seperti ini nih. Di sini nanti untuk penambahan lokasi usaha, kita tentunya akan milih di daerah darat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini tadi kita milih daerah darat. Kemudian di sini ada petunjuk juga kawasan darat merupakan lokasi ada di darat. Kemudian untuk jenis lokasi usahanya yaitu individual, karena tidak kolektif ya, jadi individual. Kemudian checklist untuk permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Nah, setelah itu simpan posisi. Nah, setelah disimpan posisi maka akan muncul seperti ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Di screenshot untuk lokasi petanya ya. Jadi di sini nanti kita ketik aja untuk kecamatannya boleh, kecamatan sama provinsi ya. Jadi kecamatan, provinsi, atau lebih detail lagi mungkin bisa ditulis kabupaten, kecamatan sama provinsi. Jadi itu lebih detail ya. Nah, maka di sini akan kita ketik, kemudian akan muncul seperti ini. Nih, setelah kita ketik ada titik koordinat di sini. Nah, titik koordinat ini kemudian kita screenshot dulu ya Bapak Ibu ya. Kita screenshot, kemudian kita jadikan PDF. Karena kenapa harus seperti ini? Nantinya akan ada format yang harus mengupload titik koordinatnya. Jadi kita ngambil dari titik ini, kita screenshot, kemudian kita jadikan PDF. Nah, seperti ini kita screenshotnya, hasilnya ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, maka akan muncul titik koordinat yang tadi kita sudah klik ya. Gunakan lokasi ini dan kemudian kita tulis untuk lahannya. Lahan ini mungkin saya tulis 50 karena mungkin lebih ke UMKM ya. Kalau SPPG itu biasanya lahannya berapa ya? Paling minimal ya diizinkan. Apakah mungkin 100 meter persegi bisa jadi SPPG? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, Terdengar, terdengar. Dengar Ibu. Iya, terima kasih. Kok tidak ada yang menyapa? Ya, ada yang bisa jawab untuk lahan dari SPPG itu minimal berapa ya? 2 kali 20 meter, Bu. 150 meter persegi. 150 meter persegi, Bu. Oh, ya dengan siapa tadi? Dengan siapa, Pak? 2 kali 20 meter udah bisa, Bu. Sudah bisa, Pak. 2 kali 20 meter, Pak. Berarti 20 berapa, kali Pak? 20 meter. Oh, 20 kali 20 meter. Berarti 400 ya? Ya 400 itu udah bisa, Bu. Kalau Oh, ruko kosong 400 sudah udah bisa. bisa, Bu. Kalau minimal diizinkan berapa sih sebenarnya kalau dari BGN 300 sendiri? meter persegi, Bu. 150 meter persegi. 10 kali 15 meter. 150 meter cukup ya, Pak? Untuk berapa orang itu, Pak, tadi, Pak? Dengan Pak siapa, Pak, yang 150, Pak? Ini Samsul, Oh, Pak Andi Samsul ya, Pak. Bapak di mana, Pak? Kendari, Kendari. Punyanya Bapak 150, Pak. 190 meter persegi. Itu berapa orang, Pak, di situ, 2 Pak? bangunan.
Untuk berapa orang, Pak? Biasanya relawannya, Pak? 30-an. 30-an ya? Oh, jadi setiap itu berarti bisa eh, kayak apa namanya tempat pengolahan, terus kemudian pemorsian itu cukup ya Pak ya 150 itu ya Pak? Cukup. Gitu. Oke, jadi ada yang 150 ya. Mungkin kalau nanti 400 lebih bagus lagi ya, karena Iya. sangat luas ya. Jadi mungkin Ya, bisa kalau yang diminimalis ya. luas itu dia biasa gunakan untuk ini parkiran armada dan lain-lain sebagainya. Oh, ini Kalau yang lebih ke lokasi, oh gitu ya Pak ya. ya kalau yang lokasi ini biasa eh, mitranya punya lahan sedikit, jadi Sendiri itu gitu. diambilnya di 150 meter lahan sendiri. Hmm. Oke, oke. Itu ya berarti 150. Jadi untuk pengisian lahan ini, luas lahannya disesuaikan dengan dari SPPG Bapak Ibu ya. Tadi ada yang 400 meter persegi, ada yang 150, mungkin ada yang 200 meter persegi, ada yang 300, tadi ya ada yang 300 juga ya. Jadi diisi sesuai dengan SPPG-nya. Kemudian alamatnya diisi sesuai alamat di SPPG. Nah, ini tadi. Jadi bedanya tadi yang di awal akun tadi alamat untuk KTP dari mitra. Kemudian yang ini lebih ke alamat di SPG. Jadi bisa nih mitranya alamatnya di katakanlah ada di kota, SPPG-nya ada di wilayah yang berbeda. Nah, berarti ini ditulis yang berbeda ya. Jadi sesuaikan dengan alamat di SPPG tersebut. Kemudian kita klik scroll ke bawah. Nah, kita scroll ke bawah, kita klik untuk pengisiannya ya, ada di provinsi mana, kemudian ada di kabupaten mana atau kota mana, kemudian juga kecamatan dan kelurahan juga kode pos. Nah, di sini kita harus ngisi sesuai dengan yang lokasi SPPG Bapak Ibu. Nah, tadi setelah di kode pos sudah terisi, makanya turun ke bawah. Di sini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, dokumen lokasi administratifnya. Nah, di sini harus diupload. Tadi saya minta untuk screenshot, jadi mungkin karena lokasi dari Google ya, dari Google kita screenshot, kemudian kita upload di sini. Karena ada lokasinya di sini, kemudian juga ada foto tampak depan. Tadi mungkin lebih ke lokasi SPPG-nya di tampak depan. Kita upload di sini. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita scroll ke bawah. Apakah lokasi berada di kawasan pemerintah? Kita jawab tidak. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini eh, lokasi pemerintah tidak. Kemudian kita simpan lokasi. Selanjutnya maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sudah rekam ya dari USS bahwa lokasinya ada di sini. Setelah itu sudah berhasil untuk lokasi nih. Kita scroll ke atas, kita tarik ke atas. Nah, di sini kita lanjutkan ke perizinan berusaha selanjutnya. Jadi tadi kita sudah mengisi untuk lokasi usahanya ya Bapak Ibu ya. Lokasi usaha di sini sudah oke, status izin lokasinya sudah oke. Kemudian kita ke kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini kita klik yaitu meliputi dari KBLI atau jenis usaha dari Bapak Ibu di SPPG tersebut. Nah, maka akan muncul ini untuk usahanya. Kita tambahkan kegiatan usahanya untuk menambahkan KBLI. Ada yang tahu untuk KBLI dari SPPG apa? Bapak Ibu, ada yang pernah bikin NIB? Saya Bu Ya Pak, dengan siapa Pak? Ilham Ilham, Pak Ilham. Apa Pak KBLI-nya Pak? 56290 Apa itu Pak? penyediaan jasa boga. Oh ya, bisa. Oke, baik Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin NIB-nya dari yayasan belum ada KBLI yang tadi ya Bapak sampaikan tadi bisa jasa boga, bisa kemudian jasa boga pada event tertentu bisa, kemudian ada juga industri
masakan itu juga bisa karena itu mengarah ke makanan ya. Jadi untuk SPPG kan juga mengolah jasa event tertentu, jasa boga untuk anak-anak ya. Kemudian ada juga untuk industri masakan, jadi masakan pengolahan ya. Itu juga bisa karena semua makanan dimasak ya. Semua bahan-bahan makanan dimasak, jadi ikut ke industri pengolahan masakan. Itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin untuk NIB yang di yayasan belum sesuai bisa ditambahkan sama apa namanya untuk langkah-langkahnya itu hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi mengulang tadi kan sudah mempunyai akun, tinggal kita menambahkan untuk KBLI-nya seperti itu. Jadi di sini tadi kita sudah ada lokasinya, kita klik untuk lokasinya, kemudian sudah sesuai. Setelah itu ada pertanyaan dari OSS, apakah lokasi usaha berada di objek vital nasional? Tidak. Di bawah proyek strategis juga tidak. Kemudian sudah memiliki undang-undang, kita jawab juga tidak ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kita klik selanjutnya. Di sini tadi saya sampaikan untuk bidang kegiatannya yaitu usaha utama karena memang SPPG kan kebanyakan usaha utama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik untuk usaha utamanya bukan kantor cabang administrasi ya. Jadi kita klik untuk kegiatan usahanya. Setelah itu selanjutnya, nah di sini ada bidang usaha atau KBLI yang dimaksud dengan Bapak tadi yaitu 5690 tadi ya. Jadi jasa boga atau 10750. Nah, di sini kita tinggal pilih di sini untuk bidang usahanya. Kemudian setelah itu kita ke ruang lingkupnya, ruang lingkup kegiatan yaitu seluruhnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kita tambahkan bidang usaha tersebut ke dalam sistem ya. Jadi kita klik tambahkan, maka akan masuk di sini. Nah, bidang usaha berhasil disimpan. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu menambahkan KBLI, maka di sini akan muncul KBLI dari SPPG tersebut. Nah, nama usaha di sini Bapak Ibu bisa tulis nih, misal nama usahanya SPPG, kita tinggal tulis SPPG aja. Nah, di sini kita klik atau kita ketik ya, kita ketik SPPG. Setelah kita selesai ketik SPPG, kita klik untuk selanjutnya. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu kalau sudah diklik. Selanjutnya, informasi angka pengenal importer. Jadi ini sudah ada, kita tinggal klik aja mengerti. Maka akan muncul pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat risiko yang rendah. Nah, untuk tata ruang ya, terkait tata ruang. Di sini ada kesediaan memenuhi standar usaha nih Bapak Ibu. Ini sangat penting ya. Kegiatan usaha meliputi dari nominal modal usaha Bapak Ibu. Kalau di SPPG sendiri modal usahanya berapa ya Bapak Ibu? Ada di atas 1 M ya. Ini kan di sini 1,2 M. 1,2 M berarti 2 masuk M. kegiatan usaha kecil ya Pak ya. Ada Ya, yang Bu, lebih ya. dari itu? Ada yang 2 M tergantung fasilitas. 3, Ibu. Dengan Ada siapa? 2 M. Dengan siapa Pak? Yang tergantung fasilitas tadi Pak? Saya Andi Samsul. Andi Samsul. Oh iya Pak. Pak, kok bisa tergantung usaha gimana Pak? Misal kalau punya Tergantung Bapak tadi kan karena luasnya 150 ya Pak ya. Sejauh Iya, ini sudah beroperasi belum Pak? kalau yang punya teman ini belum running, tapi dia besar modalnya karena beli mobil untuk operasional, bukan menyewa. Oh begitu. Jadi melebihi ya Pak ya modalnya ya jadinya ya. Karena harusnya mobilnya sewa berarti ya Pak ya. Iya, ada beberapa SPPG dia sewa kontrak, ada juga yang beli unit mobil box sendiri. Oh gitu. Tadi yang 3M tadi siapa Kak? Saya, Ibu. Hah? Siapa Kak? Rea. Oh ya Kak Tria. Ya gimana Kak? Kok bisa sampai 3M Kak? Berarti itu masuknya skala menengah dong. Kalau di SPBG saya itu bangunannya itu bangun baru. Jadi beli tanah baru, bangunannya baru sesuai
bentuknya kan ada beberapa yang bangunan lama terus dibentuk buat dapur itu kan, Bu. Ya. Tapi kalau di mitra saya itu benar-benar dari nol. Hmm. Tergantung mitra sih, Bu. Iya, Bu. Sama Pembangunannya. fasilitasnya itu benar-benar memadai gitu. Jadi sampai melebihi itu ya. Tapi sejauh ini sih kalau apa namanya dari SPPG itu nanti modalnya lebih dari 3M itu nanti mempengaruhi di skala usahanya ya Bapak Ibu ya. Jadi misal nih di situ biasanya udah menggunakan NIB yayasan. Nah, takutnya nggak kepakai terus pakai mitra. Mitra nanti Bapak Ibu nulisnya mungkin sejumlah 3M. Nah, itu mempengaruhi yang pertama mungkin dari pajak, kemudian untuk apa namanya pembiayaan ke sertifikat halal juga skalanya menengah, jadi lebih mahal ya. Karena sejauh ini saya lihat untuk SPPG maksimal usahanya kecil, jadi modalnya masih di bawah 2M, maksimal 2M. Karena untuk mikro 1M ya. Mikro itu tidak 1M maksimal, jadi mungkin lebih dari 1M masuk ke kecil 1 sampai 2M itu masuk ke usaha kecil. Jadi masih eh, terjangkau ya untuk biayanya dalam pengurusan skala usahanya. Jadi sertifikat halalnya juga mempengaruhi seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau tadi 3M ditulis 3M itu nanti langsung ke NIB-nya masuknya menengah, dan nanti untuk biaya pengurusan sertifikat halalnya juga tinggi ya, jadi membengkak seperti itu. Oke, Iya, Bu. baik. Jadi di situ sudah bisa digambarkan ya berapa sih untuk pembuatan NIB dari skala untuk SPPG gitu ya. Jadi dianggap maksimal 2M karena memang masih skala kecil seperti itu. Oke, di sini setelah kita sudah membaca ini, kita checklist bahwa saya menyatakan pemberian ini sebenarnya ya. Kemudian kita klik proses. Nanti ini ketika kita klik, maka akan berwarna biru, kita klik proses. Sehingga kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini kita sudah klik dan berwarna biru. Dalam perizinan berusaha ini kita sudah dapat 3 ya. Yang pertama yaitu data lokasi sudah oke. Kegiatan Jenis kegiatan atau bidang usaha tadi KBLI kita sudah oke. Kemudian ke pernyataan mandiri juga kita sudah oke. Nah, maka lanjut muncul seperti ini. Surat pernyataan mandiri kita klik ke proses. Nah, sehingga proses perizinan berusaha sudah masuk draft, tetapi belum bisa mendapatkan nomor NIB-nya ya Bapak Ibu ya. Masih ada nih rentetan-rentetan ataupun yang harus dilanjutkan. Makanya kita klik untuk lanjut. Dari sini perizinan berusaha kita lanjut klik. Nah, muncul seperti ini. Informasi bidang usaha tadi sudah masuk otomatis, yaitu nama usaha tadi SPPG ya. SPPG mana, kemudian jenis kegiatan usahanya, juga kegiatan usaha utama, KBLI-nya tadi bisa event jasa boga ataupun industri pengolah industri masakan ya, industri masakan. Kemudian juga bisa lokasi usahanya disesuaikan dengan lokasi SPPG Bapak Ibu. Untuk ruang lingkupnya seluruhnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada pengisian data usaha nih. Kegiatan usaha ini sudah berjalan. Nah, harusnya kalau walaupun belum running, tetapi itu sudah dibuat bangunan nih, itu masih biasa dianggap sudah berjalan, Bapak Ibu. Kemudian ini ada di bawah, usaha berjalan sejak kapan. Nah, ini baru ditulis. Jadi sudah berjalan, berjalannya sejak kapan? Misalnya sudah jadi nih bulan Mei gitu ya, tapi belum running kayak Bapak tadi belum running. Ya udah waktunya running kira-kira kapan? Mungkin bulan Juni. Kita klik untuk Juninya. Seperti itu ya. Setelah itu kita udah isi untuk data usahanya, kita klik selanjutnya. Nah, lanjut ke bawah ya, scroll ke bawah, maka akan muncul data investasi. Di sini banyak banget data-data yang seperti pembelian tanah atau pematangan tanah, bangunan gedung tadi ya seperti yang Kakak sampaikan tadi ada 3M karena ada beli tanah, kemudian membangun yang baru, kemudian ada juga
tadi yang sudah ada jadi berarti tidak perlu mengisi ya. Tetapi di sini Bapak Ibu yang wajib diisi aja kita isi. Jadi mungkin lebih ke ini kita abaikan karena kita tidak tahu ya. Kalau diisi semua nanti nilainya jadi banyak nih. Kita nulis aja untuk peralatan dalam negerinya karena ini wajib diisi. Nah, di sini saya isi 5 juta karena tadi kan usaha mikro ya. Tapi kalau SPPG peralatannya kira-kira habis berapa ya Bapak Ibu ya? 100 juta, Bu. 100 juta ya Pak ya dengan Pak Ilham ya Pak ya. Ya, Bu. Kurang lebihnya. Oh, Oh, itu apa Full aja ya stainless Pak? soalnya. Peralatan dapur full stainless. Ya, termasuk kompor, meja gitu ya Pak. Ya, kompor meja tepak juga itu, Bu. Hmm. Oh, itu termasuk ompreng juga ya Pak ya? iya, Ya, Bu. Oh, 100 juta kok sedikit ya Pak? gitu ya. 2,5 Ya, Bu, Berapa Lebih, Pak? Bu. Pak siapa? 250. 250 Pak. Iya, 250 itu ompreng sendiri. Omprengnya berapa Pak? 3.000 ya? Atau 3 berapa? ribuan. Penerima manfaatnya berapa Pak? Sekarang penerima manfaatnya berapa ya? Yang paling kan kayaknya sudah pemerataan dapur nih. Semakin ke Kalau sini kalau di dapurnya tempat saya magang itu 3.000. masih banyak ya Pak? Di luar Jawa berarti ya? Iya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Hmm, mungkin ada yang punya, di Jawa sudah di angka seribuan ya? Seribuan, ya, dua Bu. ribu kayaknya Punya ya. saya 1026. Oh iya Ya, Pak. Ibu. Sudah ada pemerataan, Bu. Oh, di mana Pak? Dengan Pak siapa tadi Di Pak? di Patri, Bu, di Oh iya Pak Gubuk, Tri, di mana Pak? Itu Pak Tri Pak. di Kecamatan Gubuk Grobogan, Bu. Oh di Grobogan Bapak. Bapak udah berapa Pak? Saya ini PM-nya 1.700. Oh iya, sudah di angka 1.000 ya Pak ya. Ya, Jadi memang sudah pemerataan ya. Itu nanti kalau semakin banyak dapur nih, itu maksimal itu berarti dikasih berapa Pak? Ada mungkin 1.000 atau 1.500 gitu Pak, berkurang lagi gitu. iya, tergantung banyaknya dapur. Gitu ya Pak ya. Tergantung dapatnya dapur. Mungkin kalau di luar Jawa tadi punyanya Pak Andi masih Kendari masih banyak ya Pak ya. Masih Masih 3.000 banyak, Bu, kan. masih tiga Iya. ribu karena kurang dapur. Oh, masih kurang dapur ya. Tapi kalau penerimaan manfaatnya Pak, apa lebih banyak Pak? Penerima manfaat di Kendari itu masih sangat banyak yang belum tercover. Oh, jadi satu kecamatan itu ada banyak sekolah ya Pak? Banyak, Bu. Makanya masih Malah banyak. ini yang di dekat rumah saya sendiri baru bangun 2 dapur itu di satu kecamatan. Tapi Oh, baru gitu. membangun karena Iya, sudah iya, iya. sampai saat ini mereka sekolah-sekolah SD, Mm-mm. TK, terus juga SMP itu masih ada yang belum menerima. Maka Hmm. kemarin mitra yang membuat itu kerjasama mereka sekeluarga itu bangun sampai 2 dapur. Oh gitu ya ya ya. Jadi Kendari masih memang mungkin di luar Jawa masih sedikit ya dapurnya ya. Jadi tidak seperti di Jawa ya. Sudah banyak jadi pemerataannya sudah seribuan di angka 1.000. Oke, berarti di sini peralatannya mungkin karena tadi kan punya Pak Samsul banyak ya. Tapi kalau 100 juta kayaknya terlalu sedikit ya. Karena kan mungkin stainless steel itu uh, mahal ya. Harganya kan mahal ya. Mungkin bisa di rata-rata kalau belanjaan 500 juta termasuk kompor, meja, kan semua stainless steel ya wajib. Karena kan memang untuk keamanan pangan itu tidak boleh terbuat dari kayu kayak gitu. Jadi kan harus stainless steel, kemudian mungkin untuk talenan mungkin dari plastik ya, talenannya dari plastik seperti itu tidak boleh dari kayu. Untuk peralatannya itu mungkin 500 juta ya, 500 juta masih sudah semuanya all ya, dari kompor, eh, wajan, panci, kemudian peralatan yang kecil, kemudian termasuk ompreng. Karena kan ompreng sendiri mungkin kosnya yang banyak ya, butuhnya di atas 2.000 gitu ya pertama beli gitu. Mungkin kalau 100 disesuaikan aja sih untuk peralatan, tapi ini yang wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib diisi itu peralatan dalam negeri, yang lain kita abaikan aja Bapak Ibu. Jadi kita abaikan untuk di nol nol aja. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini
peralatan impor juga nol, investasi lain juga nol, maka akan tertulis modal tetapnya tadi misal 500 juta ya. Kita tulis 500 atau bukan nanti ada yang belanja 100 juta juga modal tetapnya 100 juta kayak gitu. Kemudian yang wajib diisi lagi yaitu modal kerja selama 3 bulan nih, selama 3 bulan. Nah, 3 bulan ini mungkin ngitungnya dari mana? Relawannya ada berapa nih? Katakannya tadi ada 30 ya, ada 30 relawan. 1 bulannya berapa? 1 bulannya misal ada sekitar 3 juta misal gitu. Berarti satu orangnya 3 juta kali 3 bulan berarti udah 9 juta. 9 juta kali 30 seperti itu ya. Jadi modal kerja ini semua relawan gaji selama 3 bulan. Jadi ditulis di sini, disesuaikan aja. Kemudian setelah gaji 3 bulan ini, modal kerja 3 bulan kita isi, kita lanjut ke modal pembiayaan dari mana? Dari modal sendiri ya Bapak Ibu ya. Masa ya dari pinjaman ya. Jadi kita klik untuk modal sendiri. Nah, di sini maka akan muncul nilai total investasi. Tadi di situ tadi. Jadi total investasi ini total dari alat dalam negeri ditambahin modal 3 bulan. Tadi misalnya alatnya dalam negeri ada 100 juta, terus modal 3 bulannya ada sekitar 300 juta, berarti udah 400 juta di sini nilai investasinya. Kemudian hasil penjualan tahunan di sini lebih ke eh tadi ya, jadi mungkin dikira-kira aja ya, karena memang mungkin belum ada yang, karena baru running belum ada 1 tahun, jadi belum bisa. Tapi kita kira-kira aja, misal satu satu hari itu dapatnya satu ompreng biasanya 1.000 katakanlah ya, 1.000 terus penerima manfaatnya berapa? Ada 2.000. Jadi 1.000 kali 2.000 dikali selama sebulan dikali 12. Jadi sebulan dikali 12 ya. Itu nanti ditulis tuh untuk hasil penjualan per tahunnya berapa seperti itu. Nah, kalau udah ditulis di situ, kemudian kita scroll ke bawah untuk mengisi eh, tenaga kerjanya. Di sini laki-laki biasanya berapa? Misal tadi ada 30 orang ya, 30 orang, mungkin laki-laki 15, perempuan 15. Seperti itu. Jadi kita tulis dulu di sini nih. Kerja tenaga laki-laki 15, yang perempuan 15, untuk tenaga kerja di tenaga asing nggak ada, disabilitas juga nggak ada. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah di sini. Selanjutnya kita tambahkan produk jasa yang terkait dengan produk jasa, yaitu jasa SPPG ya. SPPG masuk di produknya penyedia makanan dan minuman. Maka kita ketik aja di sini, bisa diketik. Nah, nanti kita ketik produknya yaitu penyedia makanan dan minuman. Kalau jasa boga sih eh, sejauh ini hanya anak-anak ya, jadi belum termasuk jasa boga untuk umum. Jadi kita ketik aja penyedia makanan dan minuman. Kemudian, nah maka akan muncul seperti ini untuk penambahan produk atau jasanya. Jadi makanan minuman kapasitasnya berapa per tahun? Jadi kita nulis per tahun berapa? Katakanlah tadi ada 2.000 sehari. Sehari 2.000 dikali 6. Misalnya 6 hari ya. 5 hari ya yang sekarang ya. 5 hari 2.000 dikali 5. Kemudian dikali 4 per bulan ya. Kemudian dikali 12 per tahun. Makanya berapa pieces nih untuk kapasitasnya. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk tingkat resiko usahanya atau validasi resiko sudah hampir terpenuhi ya. Jadi sini otomatis eh, analisis data resikonya tadi luasnya mungkin 150 atau 400 meter persegi. Kemudian KBLI-nya di sini tadi jasa boga bisa, jasa event boga tertentu bisa, jasa industri masakan juga bisa. Nilai investasinya tadi penjumlahnya ya dari nilai peralatan dalam negeri dan modal 3 bulan. Nah, hasil penjualannya berapa? Di sini sudah tertulis dan tingkat hasil resikonya nanti sedikit tertulis. Jadi misalnya ini kelihatan sudah mikro ya. Jadi mungkin nanti bisa untuk
SPPG dengan modal masih di bawah 2M nanti masuk di skala kecil. Jenis perizinan yang digunakan yaitu NIB. Kemudian parameternya kita klik untuk parameter di sini nih. Kita pilih lokasi industrinya berada pada kabupaten atau kota bersangkutan ya. Jadi tidak mungkin lokasi industri berada dalam satu hamparan antar provinsi ya, tidak mungkin ya. Karena kan SPPG mentok di kabupaten ya, atau di kecamatan malahan. Karena kecamatan nggak ada, kita lebih ke kabupaten. Kita pilih lokasi industri berada pada kabupaten atau kota bersangkutan. Kita klik selanjutnya. Nah, masuk di sini. Dan kita untuk selanjutnya yaitu di sini perizinan berusaha sudah ada nih, data usaha sudah oke. Validasi kita lanjutkan, kita sudah oke ya. Tinggal perizinan lingkungan nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini muncul ke perizinan lingkungan. Di sini yang membedakan antara persetujuan yang belum dan yang sudah ya Bapak Ibu ya. Sejauh ini ada nggak SPPG ini yang punya Bapak Ibu yang belum ada IPAL-nya? Ada? Sepertinya IPAL kan sekarang diwajibkan ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, diwajibkan Bu. Iya. Ya, Sudah pada pasang IPAL Bapak Ibu? Sudah Bu. Siap, siap sudah. sudah Ibu. Ya, sudah Bu. Ya. Kalau sudah dipasang berarti sudah mempunyai apa namanya? AMDAL-nya ya. Jadi sudah ada izin lingkungannya dari DHL ya. Jadi sudah ada izin lingkungan dari lingkungan hidup. Biasanya memang berarti di sini kalau sudah kita milih yang sudah Bapak Ibu. Nah, kalau milih yang sudah di sini biasanya beda format karena ini kan kemarin saya PPT ini lebih ke UMKM ya, UMKM kecil jadi dia belum mempunyai persetujuan dari AMDAL. Tapi kalau SPPG kan memang wajib ya. Jadi kita klik sudah. Nah, kalau kita sudah, kita maka akan tulis nomornya, nanti akan muncul ya, nomornya berapa, kemudian apa namanya, dari mana gitu tertulis, nanti bisa dilanjutkan, mungkin bisa langsung saya kasih contohnya ya, yang sudah punya, ini untuk PPT-nya saya stop dulu, saya kasih contoh langsung di webnya. Atau mungkin ada yang mau kasih contoh yang sudah pernah bikin NIB, atau ada yang bisa saya kasih contoh misal penambahan KBLI untuk NIB-nya, Bapak Ibu. Bisa dilihat ya untuk NIB dari Bapak Ibu, mungkin dari yayasan, mungkin masih KBLI-nya yayasan ataupun masih pendidikan ya. Jadi belum ada makanannya. Atau mungkin ada KBLI yang lain selain makanan, nanti bisa ditambahkan untuk penambahan KBLI. Tidak ada ya yang mempunyai NIB yang KBLI-nya belum masuk. Kalau tidak ada, oke, saya kasih contoh aja. Ada Ibu, tapi yang pegang data yayasan, jadi nggak bisa login ke apa. Oh gitu ya. Iya, harus pakai akunnya sih. Mungkin bisa dilihat aja Pak cara penambahan. Tapi kalau yayasan biasanya dari notaris ya, karena itu ada ahunya, ada nomor ahu. Tapi kalau perorangan mungkin ada yang NIB-nya perorangan, tetapi setelah dilihat KBLI-nya belum masuk, Bapak Ibu, selain yayasan sih. Mungkin KBLI-nya mitra, NIB-nya mitra sudah ada, tapi KBLI-nya nggak masuk nih, misalnya gitu. Nggak ada ya? Oke, saya kasih contoh aja.
Sudah terlihat ya? Nah, di sini saya kasih contoh untuk login ke OSS. Nah, ketika kita memilih tabik dulu. Nah, di sini untuk tampilan dari OSS ya Bapak Ibu ya. Jadi oss.go.id, kemudian apabila Bapak Ibu tadi mau daftar, Bapak Ibu tinggal klik daftar. Misal ini nih. Nah, di sini sama yang sesuai tadi PPT saya. Nah, jadi ada jenis pelaku usaha, kita pilih perorangan, ada nomor NIK kita masukkan, emailnya aktif kita masukkan, maka akan muncul verifikasi di email seperti itu. Dan dilanjut untuk kata sandi tadi sama persis ya. Karena ini kita mau login ataupun lebih ke penambahan KBLI bisa. Nah ini sudah jadi bikin akun, kita login aja. Oke, di sini kita bisa login untuk penambahan KBLI-nya. Kita klik dulu perizinan berusaha dulu nih. Nah, kita klik kelola usaha. Nah, kita awal dari sini. Jadi penambahan KBLI itu sama juga Bapak Ibu. Penambahan KBLI ini juga sama. Kita harus klik kelola usaha. Kita menentukan lokasi usahanya nih. Nah, di sini. Di sini ini juga di Gerobokan nih tadi Bapak kebetulan di Gerobokan ya. Di sini juga ada di Gerobokan. Ini mungkin lokasinya sudah ada untuk apabila penambahan lokasi lagi di tempat yang lain ya. Apabila gitu ya. Kita klik dulu provinsinya, mungkin di Jawa Tengah. Nah, kotanya Kabupaten Gerobokan. Kita klik tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan posisi. Nah, sama persis ya dari yang PPT tadi. Untuk penambahan KBLI, kita scroll ke bawah, yaitu darat, kemudian kita pilih individual, kemudian permohonan persyaratan, kita oke. Di sini juga sudah tertulis ya, kategori usaha mikro berlaku untuk usaha senilai investasi maksimal 1 miliar. Pendapatan tahunan tidak lebih dari 2 M. Ini untuk kategori mikro. Seperti itu ya. Kita scroll ke bawah, kita ketik aja untuk alamatnya. Misalnya tadi di Grobogan. Nah, kita klik aja Grobogan. Nah, sudah oke. Di sini kita simpan lokasi. Nah, maka akan muncul luas lahan di sini. Misal Bapak Ibu tadi ada yang 100 meter persegi, kita tulis saja 200 ya. Kita ambil tengah-tengah. Alamatnya di mana nih? Misalnya alamatnya di lengkap. Ngeri. Misalnya gini. Kemudian kita klik provinsi. Nah, dan kode pos, kita tulis untuk kode pos. Saya tidak tahu ya kode pos, saya lihat dulu di Ngaringan. Nah, 58193. Nah, oke. Nah, di sini tadi Bapak Ibu kita disuruh untuk mengupload screenshotan tadi ya. Jadi kita untuk simulasi saya pilih aja mungkin lebih ke
Oke, kemudian foto tampak depan juga kita upload. Nah, di sini oke. Kemudian kita simpan nih lokasi posisinya disimpan. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk lokasi ini sudah oke, sudah terdaftar di sini, maka kita tarik ke atas nih. Kembali lagi ke perizinan berusaha, kelola usaha, kemudian kegiatan usaha. Di sini tadi untuk penambahan KBLI. Jadi penambahan KBLI tidak bisa langsung diklik gini, tapi harus lokasi dulu. Nah, disesuaikan dulu. Nah, di sini kita tambahkan kegiatan usahanya. Kita pilih lokasi tadi. Di sini bisa. Nah, sudah oke. Kemudian kita lanjutkan. Kegiatan usaha di sini nih kegiatan utama. Kemudian untuk bidang usahanya nih di sini tadi Bapak ada yang 56. Nah, jasa boga untuk suatu event tertentu bisa. Jasa boga penyedia penyedia jasa boga periode tertentu juga bisa. Nah, di sini bisa semua ya Bapak Ibunya. Tapi saya lebih suka yang 10750. Nah, industri makanan dan masakan olahan karena memang SPPG kan masuk di makanan dan masakan olahan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lebih di sini, kemudian ruang lingkupnya yaitu seluruhnya. Di sini tinggal pilih nih industri makanan, rendang, ataupun kegiatan yang lain. Kita pilih kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam usaha yang terdaftar. Nah, di sini. Kita bisa tulis bidang usahanya apa, SPPG. Seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan ke bidang usaha tersebut. Nah, otomatis sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian nama usahanya yaitu SPPG. Bebas ya dikasih nama SPPG apa gitu ya. Tuh, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul di pernyataan kegiatan usaha mikro tentang tata ruang. Kita klik, saya setuju. Kita ke proses. Nah, di sini sudah tertulis juga ya Bapak Ibu ya. Kita klik proses. Nah, maka di sini udah terbit untuk pernyataan mandiri, tetapi kita lari ke perizinan perizinan berusaha perlu tindakan nih kita klik. Nah, di sini untuk mendapatkan NIB. Proses perizinan berusahanya kita lanjut. Nah, di sini tadi Bapak Ibu, di sini informasi bidang usaha sudah tertera ya, nama usaha SPPG, jenis kegiatan usahanya yaitu utama, KBLI-nya industri makanan dan masakan olahan, kemudian lokasi usahanya di Ngaringan. Nah, waktunya sudah berjalan, kita klik sudah. Sejak berjalan kapan? Misalnya kita sudah berdiri sejak bulan April, tapi belum beroperasi. Kita operasinya di bulan Mei. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sama. Jadi kita lewati ya yang wajib diisi yaitu peralatan dalam negeri. Tadi misal tadi Bapak ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Kita tulis 200 juta. Yang lain kita abaikan. Nah, modal tetapnya jadi munculnya 200 juta. Kalau Bapak Ibu nulisnya 300 juta, maka di sini juga nulis 300 juta. Nah, seperti itu. Kemudian modal kerja katakanlah satu bulannya mungkin 100 juta ya. Kita tulis 300 juta. Modalnya sendiri, kemudian inilah investasinya udah jelas nih, berarti 600 juta. Masih di bawah Bapak Ibu, jadi masih mikro ya ini ya, belum ada 1M. Kemudian penjualannya, misal tadi katakannya 1000 ya, 1000 dikali, bentar saya hitung dulu. 1000 dikali 2000, dikali mungkin 5 hari ya, dikali 4, dikali 12. Nah,
ada ke 480. Ini untuk penjualan per tahunnya. Dari nilai investasinya 600, penjualannya tahunan dapatnya 480, gitu ya Bapak. Kemudian untuk tenaga laki-lakinya misal ada 15, tenaga perempuannya katakanlah juga 15, ada 30 orang. Nah, tambahkan produk untuk jasa tadi yang saya sampaikan, minimal satu data ya. Kita tulis aja nih, penyedia Nah, kita klik ini, kapasitasnya per tahun, tadi mungkin disamakan tadi ya. Kita lebih ke rupiah aja. Oh, ternyata tidak ada. Jadi adanya Peaches. Ya, sekitar 480. Nah, Peaches. Dan kita simpan. Nah, otomatis masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik selanjutnya. Di sini tadi kita kendalanya karena kan sudah punya IPAL atau belum tadi ya. Nah, di sini otomatis KBL-nya sudah masuk, data usaha sudah oke, validasi resikonya ini, parameternya yaitu industri pada kabupaten, kita klik. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kita tadi PPT-nya sampai ini ya. Karena tadi SPPG itu wajib mempunyai IPAL, maka kita klik sudah. Nah, biasanya dokumen persetujuan lingkungan itu namanya apa? SPPL. Nah, di sini kita pilih ini. Kemudian penerbitnya dari mana? Kabupaten. Bisa jadi nanti instansi ditulis, jabatan ditulis ya. Nama jabat siapa yang menggunakan. Di sini saya kasih contoh aja. Jadi untuk nomor persetujuannya kita tulis sesuai ini ya. Contohnya PL 1234567 8. Nah, di sini diterbitkan kapan nih? Misalnya diterbitkan sudah sejak Mei. Sejak Mei nih. Nah, sampai tanggal habisnya berapa? Biasanya kalau si AMDAL berapa? Mungkin 2 bulan ya. Nanti dicek lagi, misalnya gitu. Setelah ini. Nah, dokumen apa ini yang dilampirkan? Dokumen yang Bapak Ibu tadi sudah didaftarkan. Jadi didaftarkan tadi dokumennya diupload di sini. Nah, ini saya lebih simulasi ya. Saya upload KTP aja. Nah, di sini otomatis di sini pernyataan sudah oke nih. Nah, setelah itu kita ke proses. Apakah pemeriksaan dilanjutkan? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk perizinannya ini masih lanjut ya. Jadi masih kita lanjut tadi kan baru ke IPA-nya aja. Mari kita lanjut ke perizinannya. Nah, di sini maka akan muncul pernyataan mandiri seperti ini. Kita checklist. Kita checklist. Nah, di sini akan muncul setelah kita proses akan muncul nomor NIB ataupun KBLI yang masuk di NIB Bapak Ibu ya. Jadi ini otomatis kita proses maka akan masuk di NIB Bapak Ibu dan nomor NIB-nya juga sudah tertera di sini. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk pembuatan NIB ataupun penambahan KBLI di NIB Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Apakah cukup paham Bapak Ibu? Atau masih bingung atau ngeblank ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal NIB itu apa sih gitu? Ataupun ada yang udah pernah membuat NIB? Bapak Ibu? Pernah mau proses Bu, tapi karena apa namanya harus butuh NPWP dan lain-lain sebagainya sempat tertunda.
Oh, tapi udah pernah ya Pak ya? Itu Bapak sendiri atau bikin bikin, bikin NIB sendiri Pak? Saya bikin sendiri. Oh, usaha apa Pak? Waktu itu usaha ini jasa periklanan. Oh, periklanan. Iya, karena sebenarnya NPWP dilewatin bisa Pak. Kalau untuk perorangan Pak, Bapak bisa dilanjutkan sesuai dengan tadi yang saya katakan Pak. Saya coba lagi tadi ini mempraktekkan yang Ibu tunjukkan. Ini sandinya salah terus setelah saya coba nik sudah terdaftar, Iya, tapi itu saya nggak kan. bisa login. Oh iya, itu berarti Bapak sudah login Pak. Bapak sudah login, Bapak sudah dapat akun, tetapi belum lanjut ke itu tadi pengisian data Pak. Jadi Bapak tadi hanya login pembuatan akun aja di awal. Mungkin bisa di reset Pak. Tadi misalnya Bapak tadi lupa lupa anu ya Pak ya. NIK-nya kan NIK Bapak ya Pak ya. Iya, nik saya coba login ini, sandi dengan email itu selalu salah, tapi Iya, berarti itu saya nggak tahu. lebih ke itu Pak. Bapak ini misalnya Bapak bentar. Nah, ini kan Pak, Bapak mau login ya Pak ya. Iya, Nah, Bapak mau masuk nih, sudah login. Karena Bapak mungkin udah lama ya Pak lupa. Oh, iya udah lama. nah, di sini Bapak klik aja Pak, itu bantuan. Nanti Bapak lupa kata sandi Pak. Oke. Ya, Bapak lupa kata sandi. Ini Bapak masukkan emailnya. Bapak ingat nggak email yang didaftarkan Pak? Nah itu dia Bu, saya lagi cek ini email yang mana Oh, ini. kalau Bapak lupa, Bapak ini aja berarti Bapak butuh bantuan. Lupa akun Pak. Lupa akun, Bapak Oh lupa ketik akun aja. saja ya. Belum ya Pak ya. Bapak masukkan Bantuan, lupa perorangan, akun. kemudian Bapak masukkan nomor NIK. Nah, di sini nanti akan muncul, bisa dibantu Pak, coba Pak. Bapak NIK-nya berapa Pak? Nomor nik ya. 7471 471 04 041 041 0099 0099 1 triple 01. Ini ya Pak. Betul Pak? Iya betul. Oke. Iya. Nah, di sini Bapak kita lihat kemarin aku apa ya. Nah, ini Pak CV apa-apa-apa 98. Mungkin Bapak sudah ingat ini emailnya yang didaftarkan Pak. Oh iya iya. Oke Ya, oke. gitu. Nanti Bapak kalau sudah ingat ini emailnya, Bapak lupa kata sandi, nanti Bapak bisa di reset di kata sandi, masuk di email ini, emailnya CV Bapak. Paham ya Pak ya? Bisa dicoba Siap Bapak. Bu, siap. Oke, baik. Terima Saya kasih coba. Bapak. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sejauh ini Bapak Ibu masih anu ya apa namanya? Karena NIB mungkin sudah dari yayasan, kemudian nanti dari mitra mungkin juga sudah ada NIB tidak bentuk pemerintah jadi tinggal ngupload aja ya. Jadi mungkin lebih ke sistem si halal nanti karena NIB-nya sudah ada seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apabila di materi NIB ini tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk materi yang kedua yaitu dengan sistem si halal. Bisa kita lanjut untuk materi kedua, Bapak Ibu? Saya sambil absen ya, mungkin yang eh, tidak terlihat atau entah kemana ya. Mungkin saya panggil Kak Adlina ada dari TCK nih. TCK ini fasilitatornya Mbak Cahya ya. Adlina, Kak Adlina ada? Adlina Herlian.
Tidak ada ya. Oke. Kak Muhammad Nurul Huda ada dari Hadir, hadir Bu. Oh ya, oke.